Halo film lovers, kembali lagi di channel Adlika Ablin. Mohon dukungannya agar kami semangat untuk upload dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sarannya. Film ini selalu dimulai dengan detektif Kim berlari. Padahal sutradaranya tahu jika detektif Kim sudah tuir. Hai guys, kembali lagi kita di film Shadow Detective musim kedua dari drama Korea yang tayang pada tahun 2023. Jika di musim pertama ada 8 episode, untuk musim kedua masih coming soon. Jadi, kita akan membahas 2 episode untuk musim kedua ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa nonton Shadow Detective musim pertama di part 1 dan 2. Drama bergenre thriller dan kriminal ini memang sukses menarik perhatian di musim pertamanya. Jadi tidak heran jika drama ini berlanjut di musim kedua. Di musim pertama, Shadow Detective bercerita tentang detektif Kim, seorang detektif yang tiba-tiba mendapat pesan misterius. Pesan tersebut mengatakan bahwa dia adalah teman dari seorang yang sengaja ingin menjebak detektif Kim atas kasus pembunuhan. Nah, dalam Shadow Detective 2 ini akan menyoroti serangan balik detektif Kim untuk memburu sosok penelpon misterius tersebut. Ia juga masih berusaha untuk mengungkap identitas dari penelpon misterius yang mengancamnya. Ada pula Sunga dan Son, mereka adalah junior yang diandalkan oleh detektif Kim. Untuk mengungkap penelpon misterius tersebut, mereka dihadapkan dengan tantangan yang lebih berat dari sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke alur cerita. Film dimulai dengan detektif Kim yang berlari karena terlambat dalam pelatihan pengoperasian alat berat. Semua peserta sudah berkumpul. Saat ia sampai, ia langsung dipanggil untuk tanda tangan dan memulai pengoperasian alat berat. Pelatihan ini ia ikuti untuk mempersiapkan kegiatan setelah ia pensiun yang sebentar lagi. Keesokan harinya ia melihat hasil ujian prakteknya bersama dengan Yang Kitae. Tetapi betapa kecewanya, setelah 2 kali gagal, pencobaan ketiga ini pun gagal. Yang kemudian ia ditertawakan oleh Yang Kitae. Yang Kitae pun menasihatinya untuk terus berlatih agar bisa lulus. Tetapi detektif Kim malah marah dan memukulnya. Sedikit informasi ya guys, Yang Kitae kini menjadi penjaga apartemen. Setelah 1,5 tahun detektif Kim tidak bekerja, akhirnya hari ini ia pergi bekerja untuk pertama kalinya. Kini detektif Kim bukan di kasus pembunuhan dan kejahatan khusus, tetapi ia dipindahkan di bagian urusan wanita dan remaja. Walaupun sedikit kaget, ia dipindahkan, tetapi detektif Kim terima ditugaskan di bagian apa saja. Sedangkan Son dan Sunga menyelidiki kasus pencurian. Jika dilihat dari TKP, pelaku bukan profesional, karena tidak menyentuh berangkas, hanya mengambil barang yang terlihat. Kasus pencurian sering terjadi selama 1 tahun ini, tetapi selalu saja tidak dapat menangkap pelakunya. Detektif Kim dikejutkan oleh Go yang tiba-tiba muncul. Ia baru saja lulus dari satuan kepolisian dan akan bertugas dengan detektif Kim. Detektif Kim ditambah kaget karena Gong akan bertugas bersamanya. Banyak polisi dan detektif baru di sana. Ketika akan merokok, detektif Kim bertemu dengan Son dan Sunga. Mereka melihat ada detektif Choi yang baru saja tiba karena akan bergabung dengan kepolisian Gyumo. Di malam hari, Son dan Sunga berpatroli untuk mencegah pencurian, tetapi melihat seorang remaja yang mencurigakan. Kemudian, Hana menyerahkan uang kepada ketua kelompok sesama remajanya. Son dan Sunga menemui mereka untuk menginterogasi, tetapi mereka melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran. Sunga mengejar Hana, tetapi kemudian detektif Kim mengepungnya hingga ia tertangkap. Ketika di ruang interogasi, detektif Han yang merupakan ketua tim bagian pembunuhan dan kejahatan khusus meminta Sunga melepaskan Hana karena Hana masih di bawah umur. Hana dilepaskan tanpa diinterogasi karena menurut detektif Han, anak di bawah umur tugas orang tualah yang mendidiknya. Detektif Kim setuju meminta Sunga dan Son menuruti perintah ketua tim mereka. Walaupun Sunga merasa perlu menanyai Hana,
Tetapi karena perintah, maka Sunga menuruti detektif Kim. Mereka mengantarnya pulang, yang sebenarnya orang tua Hana tidak peduli Hana di mana. Malah nih, ayah Hana sepertinya linglung, mabuk kali ya. Sedangkan Sunga memberikan kartu namanya tetapi dibuang oleh Hana, yang kemudian membuat detektif Kim mengingat kejadian belasan tahun lalu ketika ia memberi Sunga kartu namanya. Kemudian ia membuangnya dan malah memarahi detektif Kim. Saat itu Sunga tidak memerlukan bantuan dari detektif Kim. Kemudian saat mereka di jalan akan pulang, Sunga bertanya pada detektif Kim, mengapa ia ada di sana. Detektif Kim menjawab ia mencari apartemen kecil untuknya saat ia pensiun. Kemudian Sunga berencana mengawasi Hana, tetapi detektif Kim tidak setuju. Di sisi lain, Hana kembali keluar dari rumah untuk menemui teman-temannya. Mereka merencanakan pencurian di dekat gereja. Hana yang mengetahui di mana saja terpasang CCTV kemudian memberitahukan teman-temannya untuk lewat jalan belakang. Kemudian ia melihat seseorang menggunakan hoodie yang naik mobil yang mencurigakan. Hana dan teman-temannya mulai melakukan pencurian, tetapi satu temannya melihat berangkas dan mencari-cari barang berharga, tetapi kemudian mereka ketahuan. Hana dan temannya berusaha kabur tetapi dikepung di tangga dan akhirnya tertangkap. Di sisi lain, detektif Kim mengunjungi mantan kepala polisi di penjara. Kepala polisi kesal karena orang yang membuatnya masuk penjara dan kejadian-kejadian itu masih ada di luar sana. Tetapi detektif Kim tidak berbuat apa-apa. Detektif Kim bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Kemudian ia bilang, mereka mengatakan salju pertama akan datang awal tahun ini. Detektif Kim kembali ke kantor bertemu dengan ketua tim Yeon. Ia disambut dengan hangat, tetapi kemudian ia mengingatkan detektif Kim untuk tepat waktu dalam bekerja. Di sisi lain, polisi menyelidiki pencurian tadi malam. Anehnya kamera rusak saat mereka merampok. Kemudian Son dan Sunga ingin menanyai tetangga di lantai atas. Apakah ada kecurian juga? Atau ada keterangan-keterangan yang bisa mereka berikan? Tetapi ternyata laki-laki itulah yang menemukan anak-anak yang mencuri dan tidak menerima polisi. Laki-laki itu adalah Pak Woo yang merupakan seorang pengusaha. Son dan Sunga akan pergi, tetapi ketika mereka di tangga, Sunga melihat boneka yang digunakan di tas Hana. Sunga mengingat saat ia mengejar Hana. Ketika sampai di kantor polisi, mereka melacak di mana handphone Hana terakhir berada. Son dan Sunga pergi mencari titik terakhir handphone Hana berada di sebuah bangunan kosong. Yang ternyata teman Hana dihajar oleh anak buah Pak Woo karena mencari flash drive yang tersimpan di berangkas hilang. Mereka meminta teman Hana mengembalikannya. Tetapi Hana dan temannya tidak mengetahui flash drive yang dimaksud. Karena kesal, mereka akan memotong kaki laki-laki itu, yang kemudian Sunga datang mencegahnya. Tetapi Sunga hanya sendiri, ia dihajar habis-habisan dan hampir dikapak. Untungnya Son datang. Kemudian tidak lama berselang, polisi pun datang menangkap mereka. Hana diserahkan ke Lembaga Perlindungan Anak, diawasi bagian urusan wanita dan remaja. Sedangkan Tuan Woo diinterogasi oleh Sunga tetapi dilepaskan oleh detektif Han. Karena menurutnya Tuan Woo adalah korban. Detektif Kim meminta Sunga untuk tidak melakukan penyelidikan lagi karena mereka tidak ada bukti. Sunga pergi karena kecewa tidak mendapat dukungan dari detektif Kim. Son akan pergi, kemudian ia diingatkan detektif Kim, lepaskan tangannya dari kasus ini, apapun yang terjadi. Di pantry, detektif Kim menyeduh kopi instan ditegur ketua tim Yeon agar tidak meminum kopi yang saset, karena biji kopi tidak ada pemanis buatan dan lebih enak. Kemudian ketua tim Yeon bertanya kepada detektif Kim, apa perasaannya saat detektif Kim menemukan mayat ketua Jang? Apakah merasa puas, kekosongan, atau kesedihan? Detektif Kim tersenyum sambil bilang, yang aku rasakan adalah lega. Sejak saat itu, aku bisa tidur nyenyak. Scene beralih. Gong membawa detektif Kim ke tempat temannya yang baru untuk makan-makan.
Tetapi ketika mereka mabuk, ia meminta Yang Kitae merokok bersamanya, yang ternyata ia meminta bantuan Yang Kitae. Sedangkan di sisi lain, Sunga meminta izin bertemu dengan Hana kepada ketua tim Yeon. Saat ia berbicara dengan Hana, ia memberitahukan bahwa detektif Kim orang yang sangat ia percayai dari ketika saat Sunga masih seumuran Hana hingga sekarang. Hana memberitahu Sunga bahwa mereka tidak mencuri apapun dari orang itu. Saat Hana pergi, Sunga bertemu dengan ketua tim Yeon. Ketua tim Yeon memberitahukan Sunga bahwa di catatan interogasi Hana menyebutkan Hana dan temannya tidak mencuri flash drive dalam berangkas yang Tuan Wu cari. Kemudian Sunga mengingat berangkas yang ada di kantor Tuan Wu. Ia segera pergi untuk memeriksanya. Karena terburu-buru, Sunga pergi sendirian. Kemudian ia menelpon Son memberitahukan bahwa ia akan melakukan pemeriksaan. Menurut Sunga, Wu bukan pengusaha yang khas. Ini ada kaitannya atau koneksi dengan ketua Jang yang mengejar pembangunan kembali. Son menelpon detektif Kim memberitahukan bahwa Sunga pergi ke kantor Wu. Detektif Kim segera pergi dan menelpon Sunga untuk mengingatkan Sunga tidak masuk ke kantor Wu. Sunga naik di lantai atas tempat kantor Wu. Saat sampai di depan pintu, ia melihat asap dan menyadari itu adalah gas. Kemudian ia berlari, tetapi detektif Kim mendengar ledakan. Apa yang akan terjadi? Apakah Sunga berhasil menghindari ledakan itu? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan masuk ke episode kedua. Terlihat banyak polisi yang lalu lalang. Detektif Kim sampai di TKP yang memperlihatkan Sunga terluka. Son hanya bisa menangis melihat keadaannya. Detektif Kim masuk ke ruangan melihat mayat Tuan Wu, kemudian mencari-cari sesuatu, dan ia langsung mengunjungi Sunga yang sedang koma. Son juga tiba di sana. Kemudian detektif Kim meminta Son untuk menjaga Sunga, tetapi Son bertanya, mengapa detektif Kim meminta Sunga untuk berhenti di kasus ini? Son mulai curiga kepada detektif Kim bahwa ia yang membunuh Wu. Di sisi lain, detektif Kim dan Choi dipertemukan. Mereka pergi ke kedai karena sudah lama tidak berjumpa. Mereka minum-minum bersama. Choi mengkritik detektif Kim karena sering menyalahkan dirinya di segala peristiwa menyedihkan. Padahal, menurut Choi, kehidupan polisi memang seperti itu. Bahkan, ada yang gila karena beban pekerjaannya. Son dan Dungbum, temannya detektif Kim, memeriksa TKP gas meledak. Tidak sengaja Son melihat ke bawah yang ternyata seseorang menggunakan hoodie hitam memperhatikan mereka. Kemudian Son mengejarnya hingga hilang jejak. Yang Kitae langsung bertanya tentang Sunga ketika detektif Kim sampai, karena ia merasa Sunga dan teman-teman detektif Kim sebagai keluarga, sehingga ia merasa cemas dengan keadaan Sunga. Di sisi lain, ketua tim Yeon melihat rekaman saat detektif Kim diinterogasi atas pembunuhan Won Seok. Ia juga melihat catatan kunjungan mantan kepala polisi. Ia juga melihat data pribadi tentang Sunga, Son, maupun Yang Kitae. Ketika jam menunjukkan jam 11.59, ia menghidupkan handphone yang kedua dan langsung menelpon seseorang. Di sana seseorang menanyakan keadaan dan ia menjawab tidak ada cedera yang serius yang mengancam nyawa. Detektif Kim bangun dari kasurnya, melihat botol airnya habis. Ia akan mengisi botol itu, tetapi seseorang memanggilnya yang ternyata adalah Sunga. Ia bilang, "Kau merusak segalanya." Kemudian di belakangnya terdengar Gujihan. Gujihan bilang, "Tidak ada yang berubah, orang sekitar Anda terluka. Tidak ada yang bahagia di sekitar Anda. Harusnya Anda disalahkan atas segalanya." Kemudian suara tembakan membangunkan detektif Kim. Ternyata itu hanya mimpi. Detektif Kim sampai di kantor. Gong berlari memberitahunya ada pertemuan hari ini. Di dalam rapat, Ketua Tim Han menjelaskan kemungkinan sementara
bahwa Tuan Wu mati sebelum gas meledak, sehingga ada seseorang yang membunuhnya terlebih dahulu, kemudian memasang gas agar meledak. Tetapi autopsi belum keluar, sehingga ia hanya memberi kesimpulan sementara, sehingga semua orang harus lebih bekerja keras. Ketua tim Yeon mengingatkan Detektif Kim untuk tidak bertindak sendiri, harus berdasarkan persetujuannya. Kemudian Detektif Kim setuju, ia pun pergi. Seseorang memberitahukan Detektif Kim bahwa ketua tim Yeon lah yang meminta Detektif Kim masuk timnya dan menjadi anak buahnya. Ketika ketua tim Yeon dan Detektif Han melihat CCTV sebelum kejadian, terlihat ada Yang Kitae mengamati TKP. Kemudian mereka menangkap Yang Kitae. Detektif Kim bertemu dengan Hana bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang belum Hana informasikan kepada polisi. Hana memberitahukan bahwa ia melihat seseorang menggunakan hoodie hitam yang mencurigakan di sekitar TKP. Lebih anehnya lagi, ketika orang itu membuka pintu taksi menggunakan jari manis dan jari kelingking, sama dengan polisi wanita, yaitu ketua tim Yeon. Detektif Kim yang mendengar kabar Yang Kitae ditangkap dengan cepat membantah Yang Kitae bisa melakukannya. Polisi tidak mempunyai bukti, polisi hanya melihat ia berjalan di sana, sehingga mereka membuatnya menjadi tersangka. Ketika diinterogasi, Yang Kitae tidak mengungkapkan apapun. Detektif Kim bertanya kepada Dang Bum apakah sudah memperbaiki kamera yang ia pasang di TKP, agar Yang Kitae bisa selamat dari tuduhan. Sedangkan Son melihat hasil penyelidikannya malam itu bersama Dang Bum. Menurutnya barang-barang itu hanya bisa didapat dari toko-toko tertentu. Dang Bum mengirim hasil kamera yang ia perbaiki kepada Detektif Kim, sedangkan Son mencari toko yang menurut Dang Bum menjual barang peledak itu, meminta CCTV siapa yang membelinya, tetapi ternyata seorang polisi terlebih dahulu mengambil CCTV itu. Detektif Kim diminta ketua tim Yeon untuk menyusun berkas 10 tahun terakhir kasus yang mereka tangani. Kemudian Son mengunjungi Yang Kitae di ruang interogasi dan membawakannya makanan. Kemudian ia bertanya, apakah kamu membenci Detektif Kim? Yang Kitae bilang semua akan ia selesaikan, jadi dia hanya menunggu. Kemudian ia meminta bantuan padaku memasang kamera, tetapi aku tidak beruntung karena tertangkap. Mungkin CCTV atau kamera yang sudah terpasang sudah terbakar karena ledakan itu. Di sisi lain, Detektif Kim yang masih menyusun berkas mencoba mencari tahu tentang ketua tim Yeon. Sedangkan Son masuk ke kamar Detektif Kim tetapi tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Kemudian Son melihat CCTV. Ternyata Detektif Kim mempunyai 2 kamar. Son masuk ke kamar kedua, melihat berbagai catatan, buku, dan berbagai sketsa kasus sangat rapi. Bahkan dari sana, Son tahu siapa yang mengambil rekaman CCTV itu, yaitu Detektif Han. Kemudian Detektif Kim sampai di apartemen. Ia akan membuka pintu, karena curiga ada yang masuk di kamar keduanya. Kemudian Detektif Kim membuka pintu, melihat Son di sana. Episode 2 berakhir. Kita nantikan kelanjutan ceritanya di episode ketiga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa nantikan kelanjutan film Shadow Detective di musim kedua pada episode 3 dan 4 menjadi part 2 di musim ini. Bye bye. Have a nice day.